Ketemu lagi dengan saya Santi Wamra, CGP Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Pagai Utara Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini saya akan melakukan sebuah wawancara di mana saya akan melakukan supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, di mana saya Santi sebagai coach dan nanti akan melibatkan Ibu Aneke Primadiana sebagai coaching. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Rima, selamat siang. Ada yang saya bisa bantu, Bu Rima? Waalaikumsalam Bu Santi. Jadi begini Bu, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, saya ingin membahas tentang supervisi saya di kelas yang akan saya ajari. Oh, baik Bu Rima. Apa saja yang sudah Ibu Rima persiapkan untuk pembelajaran Bu Rima di kelas besok? Salah satu hal yang sudah saya persiapkan, saya sudah mempunyai RPP Bu. Habis itu sudah ada juga PPT mengenai materi yang akan saya sampaikan besok. Habis itu siswa itu saya sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila, profil pelajarnya, dan saya sudah bisa membedakan siswa yang mampu, misalnya membuat video, sudah tahu saya kemampuan siswa saya di mana Bu. Bagus sekali Bu Rima. Untuk penunjang besok, apa saja yang Bu Rima miliki lagi yang lainnya? Pada saat pembelajaran itu, saya sebelumnya sudah mengasihkan video, beberapa video tentang pembelajaran saya. Contohnya kan besok pelajaran saya polinomial, saya sudah mempunyai video tentang polinomial itu di grup kelas. Saya menampilkan lagi video pembelajaran itu tentang itu. Jadi saya jelaskan sedikit poin-poin pentingnya saja lagi kepada siswa Bu. Iya Bu Rima. Cukup menarik. Besok apa indikator keberhasilan itu kira-kira di kelas Bu Rima? Yang pertama, indikatornya tujuan saya tuh siswa itu mampu membedakan mana yang polinomial dan bukan polinomial. Habis itu yang kedua, siswa itu bisa mampu memahami konsep untuk penjumlahan, pengurangan polinomial apa konsepnya. Habis itu untuk perkalian dan pembagian apa konsepnya Bu. Habis itu saya juga mempunyai rubrik penilaiannya, sudah ada juga daftar hadir siswa, daftar nilai siswa gitu. Baiklah Bu Rima, besok di kelas mana kita di jam berapa itu acaranya? Besok di kelas 11 IPA 2 pada jam pertama jam 7 sampai jam 9.40 jam keempat. Iya. Baiklah Bu Rima, sampai ketemu besok di kelasnya Bu Rima. Semoga di observasi besok menyenangkan bagi anak-anak dan sukses bagi Bu Rima. Terima kasih Bu Rima. Sama Bu. Selamat pagi. Siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagi Ibu. Nah, apa kabar semuanya? Sehat? Sudah siap semuanya untuk belajar? Siap, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang polinomial. Bab keempat di semester ini. Nah, sebelum kita masuk ke polinomial, di SMP kita sudah belajar fungsi linier, kan? Ada yang tahu fungsi linier itu yang mana? Fungsi linier. Kita ingat-ingat lagi pelajaran fungsi linier. Ada yang tahu fungsi linier itu yang mana? Contohnya, angka aja saja? Tidak. Yang fungsi kuadrat di SMP juga. Apa contohnya? Ada yang dibilang tadi apa Abi? 2x kuadrat. Jadi contoh ini 2x kuadrat tambah 3x tambah 4. Ini fungsi kuadrat. Kalau di atas fungsi linear. Nah, itu perbedaannya
polinomial. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan polinomial itu ya. Polinomial, ada yang tahu sebelumnya? Tidak. Apa Ibu lihatkan video dulu supaya kalian mengerti? Bilangannya bernilai bulat positif. Bilangannya bernilai bulat positif polinomial. Pangkatnya Berpangkat bulat dan positif. Oke, kata si Winda, polinomial itu syaratnya pangkatnya bilangan bulat positif. Yang lain ada yang selain ini? Ada selain ini pengertiannya menurut Anda semua? Tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dulu ya polinomial itu video pembelajaran kita. Ini kita akan belajar mengenai polinomial atau suku banyak. Dan ini adalah video bagian pertama. Pada video bagian pertama ini kita akan belajar pengertian polinomial serta operasi aljabar, terutama penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Jadi materi kali ini cukup sederhana. Oke, langsung aja kita bahas materi. Oke, setelah kita akan belajar polinomial atau suku banyak bagian pertama, kita awali dari memahami pengertiannya terlebih dahulu biar teman-teman bisa membedakan mana yang termasuk polinomial dan mana yang bukan. Ini adalah pengertian polinomial. Polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Bentuk umum polinomial berderajat n dengan variabel x ini dapat ditulis seperti ini, ya. Video yang di atas. Sekarang tanya dulu ya. Ada dibilang tadi pengertian polinomial. Sama yang dibilang dengan Winda berarti harus pangkat bilangan bulat positif. Sekarang kita Ibu kasih satu contoh ya. Misalnya 6x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 4 ditambah 2x dikurang 1. Apakah ini polinomial? Kenapa? Karena bilangannya bulat positif. Karena pangkatnya bilangan bulat positif. Satu lagi Ibu keluarkan contoh. Misalnya 3x pangkat 2 dikurang 5 per x pangkat 3 dikurang 1. Apakah ini polinomial? Bukan. Kenapa? Karena satu orang angkat tangan. Karena apa ya Sika? Karena x pangkat 3 yang di bawah 5 itu kalau dinaikkan diubah menjadi min 5 pangkat x pangkat 5. Min 5 x pangkat Min 3. min 3 dikurang 1. 3x kuadrat. Berarti ini yang menyalahi aturannya adalah negatif 3. Bukan polinomial. Selesai satu yang masalah polinomial. Sekarang kita masuk lagi ke operasi polinomial. Itu sebenarnya ada berapa? 4. Apa aja pertama? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kita pelajari hari ini cuma sampai 3. Pembagian nanti minggu selanjutnya. Nah, kita sampai belajar sampai perkalian. Dari video di atas, apa yang bisa kita dapati untuk penjumlahan dan pengurangan dulu? Penjumlahan dan pengurangan polinomial kapan bisa dilakukan? Syaratnya? Pangkatnya disamakan. Pangkat yang sama. Pangkatnya disamakan atau pangkat yang sama? Pangkat yang sama. Pangkat yang sama. Berarti ini misalnya x-nya 2x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. Misalnya tambah 2 lah. Apakah ada yang bisa dijumlahkan di sini pangkat positif 1 dengan positif 2? Berarti selebihnya tidak bisa kita operasikan. Sekarang Ibu tanya, kalau misalnya Ibu keluarkan px-nya 3x kuadrat kurang 2, ix-nya 5x kurang 1. Kira-kira berapa pangkat tertingginya kalau mereka kita kalikan? Px dikali ix.
jumlahkan. Kira-kira mana yang menghasilkan pangkat tertinggi? Ini kita coba ya. Berapa Px-nya? 3x kuadrat kurang 1. Begitu juga seterusnya. Berarti pangkatnya apa kita apakan pangkatnya? Kita tambah. Nah, sesuai dengan pangkat ditambahkan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar berkelompok. Nanti ada tugas yang Ibu minta dari hasil belajar kelompoknya ya. Kita lihat. Membuat PPT. Ibu mau produknya nanti 1 PPT, 1 lagi video, 1 lagi apa? Kira-kira? Ada yang bisa apa lagi selain 2 ini? Puisi. Ada yang bisa apa lagi? Nyanyi. Nah, yang untuk video ini nanti Ibu kasih kelompoknya. Siapa yang punya skill di video? Angkat tangan kemarin siapa? Ada? Kira-kira? Ongki, 1. Polinomia menentukan bibit fungsi. Tapi di baliknya ada sesuatu. Nanti. Apa itu polinomial? Mari kita cari tahu. Let's go. Kau dapat operasikan. Udah mengoperasikan dulu. Nah, semuanya lagi. Semuanya lagi.
akan kita tayangkan. Nah, silakan tempel hasil proyek kita. Saya di depan ini, ada dua yang mau ditempel. Selamat pagi untuk teman-teman semua dan ibu guru. Pada saat ini kami dari kelompok puisi akan menampilkan hasil presentasi kami yang akan dibacakan oleh teman kami, Ardi. Kepada Ardi saya persilakan. Polinomial. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok video, kita tayangkan videonya. Selanjutnya, baik, selanjutnya kita lihat hasil dari kelompok video yang akan ditayangkan oleh Komgi. Dipersilakan. Nah, berikan aku contoh. Tuh. Sekian untuk presentasi kami pada hari ini. Jika ada peran, mohon maaf dan terima kasih. Selamat siang teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok PPT ini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang polinomial yang terdiri dari kelompok kami itu saya Yesikawan Kilomeda Selatan, teman saya Roger Jordan Kristiano Sapalakai, Rucen Hanina Rasita Purba, Mas Mita, Alvin Suhandri Salbot, dan saya akan sendiri yang akan menjelaskannya. 1. Polinomial. 1 terdiri dari pengertian dan syarat-syarat polinomial. Pengertiannya adalah polinomial adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri dari beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Syarat untuk menentukan polinomial yaitu hanya satu, pangkatnya harus bilangan bulat positif. Oke. Operasi polinomial terdiri dari 4, tapi yang kita pelajari hari ini hanya 3, yaitu pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Syarat-syarat pengurangan dan penjumlahan yaitu suku dapat dijumlahkan dan dikurangkan apabila pangkatnya sama. Dan syarat perkalian yaitu semua suku dapat dikalikan dan pangkatnya dapat dijumlahkan. Ini adalah contoh-contoh soal polinomial, yaitu 3x pangkat 5 tambah 2 per 3x pangkat 2 dikurang 6x tambah 7, yaitu polinomial karena semuanya di sini terdiri dari x yang berpangkat bilangan bulat positif. Ini sama saja. Yang ketiga ini 7x pangkat 3 tambah 6x pangkat 2 tambah 3 per x tambah 1 per x pangkat 2 bukan polinomial karena apabila kita ubah 3 per x ini akan menjadi 3x pangkat min 1 ditambah 1x pangkat min 2. Maka karena bukan bilangan bulat positif berarti bukan bilangan polinomial. Ini adalah contoh-contoh operasional polinomial
penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Teman-teman dapat lihat. Apakah teman-teman mengerti ini? Atau perlu dijelaskan? Perlu dijelaskan. Kesimpulan dari polinomial ini adalah polinomial dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti di bidang ekonomi. Apabila ingin menentukan polinomial, kita harus tahu syarat polinomial, yaitu pangkatnya harus bilangan bulat. Polinomial masih berkaitan dengan fungsi linear. Sekian dan terima kasih kami dari kelompok PPT. Oke, sekianlah presentasi dari kelompok PPT. Kita berikan aplaus kepada kelompok PPT. Silakan dari kelompok PPT. Selanjutnya silakan maju, yaitu kelompok puisi. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bella, kami dari kelompok menyanyi akan menampilkan hasil karya kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan, saya Sukitra. Ya, senang saja. Saya Adi Sarman. Saya Mila Astuti. Saya Wafidi. Bella, kami akan menampilkan hasil karya kami. Polinomial, polinomial, apa itu polinomial? Polinomial, polinomial, mari kita cari tahu. Let's go! Polinomial disebut juga dengan suku banyak. Polinomial adalah suatu pertemanan berpangkat bilangan bulat positif. Udah belum? Belum. Oke, lanjut. Ada 3 cara untuk menentukan polinomial. Yang pertama ada cara penjumlahan, yang keduanya pengurangan. Angka yang sama kita tambahkan atau juga kita kurangkan. Yang ketiga ada cara perkalian, pangkat yang dijumlahkan. Itulah pembelajaran polinomial kita hari ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, itu pertanyaan dari kami. Kalau ada salah mohon dimaklumi. Dengan pembelajaran polinomial itu kan nanti dituntut untuk pembelajarannya berdiferensiasi menghasilkan produk. Jadi saya jujur baru kali ini melaksanakannya, jadi agak kebingungan awalnya apa produk yang dihasilkan siswa, habis itu bagaimana menghubungkan polinomial dengan berpuisi, dengan bernyanyi, dan dengan membuat video. Nah, jadi setelah melakukannya dan hasilnya cukup memuaskan bagi saya. Apa yang Budiman sadari setelah melakukan tadi? Apa yang kesadaran yang timbul sama Budiman rasanya? Kesadarannya yang pertama tuh kan saya dari situ tuh kan Bu dapat ditarik kalau semua siswa itu mempunyai skill yang berbeda-beda. Kita nggak bisa memaksakan. Ada yang siswa sebenarnya punya skill di berpuisi sehingga mereka menciptakan puisi yang sangat panjang seperti tadi tuh kan Bu contohnya. Habis itu ada juga yang sudah lincah, ternyata selama ini kita nggak tahu ada anak yang sudah lincah mahir PPT-nya. Ada anak yang bisa bernyanyi. Apa kendala yang Ibu rasakan di kelas tadi? Yang pertama mungkin karena saya kurang memahami profil siswa itu, jadi ada mungkin letak siswa yang salah dengan kelompoknya sehingga dia bisa mengganggu teman kelompoknya lain. Ada yang menertawakan temannya pada saat presentasi, ada yang hanya tiduran saja, mungkin nggak skillnya di sana Bu, gitu. Itu kendalanya. Bagaimana cara Budiman keluar dari kendala ini nantinya? Bagaimana mengatasi hambatan ini? Mungkin nanti saya akan menanyakan ke guru senior atau tanya ke guru-guru mapel yang serumpun atau atau enggak bisa jadi saya lebih mencari juga nanti kalau misalnya pembelajaran seperti ini apa aja produk yang dihasilkan yang sesuai dengan profil itu bisa dicari di Google, bisa juga Bu. Setelah melakukan pembelajaran tadi menurut Budiman cukup menarik gitu. Kompetensi lain apa yang ingin Budiman kembangkan? Mungkin kompetensi untuk KSE-nya Bu, karena pada saat saya mengajar tadi nggak ada waktu jeda untuk siswanya, tidak ada briefing-nya, datar aja pembelajarannya gitu Bu. Apa rencana tindak lanjut Budiman dari pertemuan kita ini dan pembelajaran tadi? Mungkin untuk
mencoba untuk pertemuan selanjutnya akan coba saya terapkan juga seperti ini, tapi saya akan gali lagi di mana letak potensi siswa itu, Bu. Jadi agar kelas itu tidak ada yang mengganggu, misalnya bisa berjalan sesuai dengan rencana kita, Bu. Iya, iyalah Bu Rima, semoga Bu Rima bisa menerapkan di pembelajaran yang lainnya, menentukan profil pelajar siswa, karena semakin sering Bu Rima masuk nanti akan semakin tahu profil pelajar siswanya ini minat bakatnya di mana gitu Bu Rima. Selamat mencoba Bu Rima, terima kasih atas pertemuan hari ini. Terima kasih, Bu. Iya, selamat.